Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Febri Kitano dari kelas 12 SMK Suari Transco. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPh 21. Let's go! Pertama-tama, mari kita lihat sekilas tentang PPh 21. PPh 21 memiliki arti apa sih? Nah, jadi PPh 21 adalah pajak yang diatur oleh pemerintah kepada setiap orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya, dan bertujuan untuk dasar keadilan, penyederhanaan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, ada dua dasar hukum dari PPh 21. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada beberapa kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21. Yang pertama adalah penghasilan bagi pegawai tetap ataupun yang tidak tetap. Yang kedua adalah penghasilan yang bukan pegawai. Yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan PPh final 21. Yang keempat adalah penghasilan lainnya. Nah, ini dia penghasilan kena pajak atau PKP. Jika penghasilannya dari Rp0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Kemudian jika penghasilannya dari 50 juta sampai 250 juta, maka tarif pajaknya adalah 15%. Kemudian jika penghasilannya dari 250 juta sampai 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 25%. Kemudian yang terakhir adalah jika penghasilannya lebih dari 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 30%. PTKP dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tidak kawin, kawin, dan juga kawin dengan penghasilan istri digabung. Dan di sini juga ada 4 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, dengan maksud 0 adalah 0 tanggungan atau tidak ada tanggungan, 1 berarti 1 tanggungan, 2 tanggungan, dan 3 tanggungan. Selain itu, ada penghasilan tidak kena pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 10 2016. Wajib pajak pribadi nominalnya 54 juta, wajib pajak yang kawin 4.500.000 berarti ada istri, terus penghasilan digabung dengan istri itu 54 juta, dan jika memiliki anak per satunya itu 4.500.000. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal PPh 21. Ya, langsung aja kita ke contoh yang pertama. Madeline memiliki penghasilan neto kena pajak sebesar 141.500.000. Hitunglah pajak penghasilan yang terutang. Kita hitungnya secara bertahap ya, dan 141.500.000 itu ada di lapisan kedua. Nah, yang dimana itu lapisan kedua adalah 50 juta sampai 250 juta. Kita hitung aja menjadi 5% dikali 50 juta, yaitu PKP terbesar di lapisan pertama dengan hasil 2.500.000. Kemudian kita ke lapisan kedua, yaitu 15% dikali dengan 91.500.000. 91.500.000 ini dapat dari mana? Jadi 141.500.000 kita kurangkan dengan 50 juta, yaitu PKP terbesar di lapisan pertama dengan hasil 13.725.000. Maka tinggal kita tambahkan saja untuk mendapatkan pajak terutangnya, yaitu 16.225.000. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini mirip-mirip dengan contoh soal yang pertama. Andi memiliki penghasilan neto kena pajak sebesar 850 juta. Hitunglah pajak penghasilan yang terutang. Pertama-tama kita cari tahu dulu 850 juta ini ada di lapisan keberapa, yaitu ada di lapisan keempat, yaitu lebih dari 500 juta. Tinggal kita masukin aja ke rumus, yaitu 5% dikali 50 juta, yaitu PKP terbesar di lapisan pertama. Kemudian 15% dikali dengan 200 juta. 200 juta ini didapatkan dari PKP terbesar di lapisan kedua dikurang dengan PKP terbesar di lapisan pertama, yaitu 250 juta dikurang dengan 50 juta. Kemudian 25% dikali dengan 250 juta. Ini didapatkan dari PKP terbesar di lapisan ketiga dikurang dengan PKP terbesar di lapisan kedua, yaitu 500 juta dikurang dengan 250 juta. Maka dapatlah 250 juta. Kemudian terakhir ini adalah 300
juta. Ini didapatkan dari 850 juta dikurangkan dengan 500 juta. Maka didapatkan hasilnya yaitu 350 juta. Nah, untuk mencari pajak terutangnya sama seperti contoh pertama, tinggal kita jumlahkan saja hasilnya yaitu 200 juta. Lanjut aja kita ke contoh soal yang ketiga, ke soal yang lebih rumit. Hendra adalah seorang karyawan di perusahaan terkenal. Penghasilan bruto per bulannya sebesar 50 juta. Ia juga harus membayar iuran pensiun sebesar 1 juta. Statusnya sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 21 setiap tahun yang harus dibayarnya. Pertama-tama kita tulis dulu penghasilan brutonya dalam sebulan yaitu 50 juta. Lalu kita harus mengurangkannya dengan biaya jabatan dengan tarif maksimal 500.000. Karena 5% dikali dengan 50 juta menjadi 2.500.000, maka kita tulis aja 500.000 karena itu tarif maksimalnya dari biaya jabatan. Kemudian kita kurangkan dengan iuran pensiun yaitu 1 juta. Maka dapatlah penghasilan bersih dalam sebulan yaitu 48.500.000. Kemudian kita cari tahu penghasilan bersihnya dalam setahun dengan cara 48.500.000 dikali dengan 12 yaitu 582 juta. Kemudian setelah kita mengetahui penghasilan bersihnya dalam setahun, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Berdasarkan soal, dia sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Berarti PTKP untuk wajib pajak itu nominalnya 54 juta dan untuk wajib pajak yang kawin atau istri wajib pajaknya itu nominalnya adalah 4.500.000. Maka kita mendapatkan penghasilan kena pajaknya yaitu 523.500.000. Kemudian kita harus tahu dulu 523.500.000 itu ada di lapisan keberapa, yaitu dia ada di lapisan keempat. Maka kita lakukan perhitungan saja seperti di contoh soal yang kedua. 5% dikali dengan 50 juta, 15% dikali dengan 200 juta, 25% dikali dengan 250 juta, dan 30% dikali dengan 23.500.000. Ini didapat dari mana? Yaitu dari 523.500.000 kita kurangkan dengan 500 juta. Oke, bisa ngerti kan? Kemudian untuk pajak terutangnya dalam setahun kita tinggal jumlahkan saja, yaitu dengan hasil 102.050.000. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yang mirip-mirip juga dengan contoh soal yang ketiga. William adalah seorang karyawan tetap di PT Unilever. Gaji William per bulannya sebesar 30 juta. Ia juga harus membayar iuran pensiun sebesar 500.000. Diketahui statusnya sudah menikah dan sudah memiliki 2 anak. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 21 setiap bulan yang harus dibayarnya. Kemudian cara perhitungannya itu sama dengan contoh soal yang ketiga. Kita tuliskan dulu penghasilan brutonya dalam sebulan yaitu 30 juta. Kemudian kita harus kurangkan dengan biaya jabatannya dengan tarif maksimal 500.000. Kemudian kita kurangkan juga dengan iuran pensiunnya yaitu 500.000. Maka dapatlah penghasilan bersih dalam sebulan yaitu 29 juta. Kemudian untuk mencari penghasilan bersih dalam setahun kita kalikan 29 juta dikali dengan 12 bulan yaitu 348 juta. Nah, setelah mengetahui penghasilan bersih dalam setahun, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Untuk PTKP wajib pajak itu nominalnya 54 juta. Untuk PTKP istri wajib pajak itu nominalnya 4.500.000. Dan berdasarkan soal dia sudah ada 2 anak. Jadi per anak PTKP-nya itu 4.500.000. Karena dia udah punya 2 anak, jadinya 4.500.000 dikali dengan 2 hasilnya 9 juta. Kemudian kita tahu PKP-nya yaitu 280.500.000. Kemudian kita cari tahu dia ini ada di lapisan keberapa, yaitu ada di lapisan ketiga. Maka kita hitung saja seperti contoh soal yang sebelumnya. 5% dikali dengan 50 juta, 15% dikali dengan 200 juta, 25% dikali dengan 30.500.000. Ini didapatkan dari 280.500.000 dikurang dengan 250 juta yaitu PKP terbesar di lapisan kedua. Kemudian untuk pajak terutang setahunnya kita tinggal jumlahkan saja yaitu dengan hasil 40.120.000
325.000. Kemudian karena di soal dia ditanyakan untuk sebulan, maka kita bagi saja dengan 12, yaitu menjadi 3.343.750. Demikian presentasi saya tentang PPH 21. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!